Ragi kemunafikan. Tanggal 17 Oktober tahun 2025, Tommy dan Martha melanjutkan implementasi pilah sampah tahap kedua di 6 RW. Sambil sesekali memungut sampah, Tommy membuka percakapan. Tahap kedua ini, kita baru mulai di 3 RW, tapi 2 RW sudah menolak. Martha mengangguk agak gusar. Mereka bilang program ini cuma pencitraan. Katanya kita mau cari nama. Tommy menarik napas lalu menyimpulkan. Kadang yang paling kotor itu bukan sampahnya, tapi niat manusia. Manda berbicara dengan nada sinis. Saya dengar uang proyek pilah sampah itu ada dana bantuannya. Apa betul cuma RW Tengah Barat yang kebagian? Pak Dul tersengat panas. Mereka sok hijau, padahal mungkin udah ambil jatah duluan. Fikri ikut menimpali dengan emosi. Kalau gitu jangan ikut, kita lihat aja nanti siapa yang rugi. Begitulah pembicaraan Pak Dul dan warganya bagaikan ragi kemunafikan, yang diam-diam membuat seluruh adonan busuk. Bu Lilis berbicara kepada Tutut, utusan dari Pak Sarjono yang sedang sida. Saya paling setuju program pilah sampah. Itu menunjukkan mental warga yang peduli dan beriman. Tutut menyeringai dalam hatinya. Ia teringat ketika dalam perjalanan ke sini, ia menjumpai warganya Bu Lilis yang membuang sampah tanpa dipilah, dan ditumpuk di pinggir sungai. Ketika ditegur, warga itu mengatakan, kata Bu Lilis tidak perlu, karena kita sudah menyumbang iuran kebersihan bulanan ke dana desa. Kalau kita yang kerjakan, nanti desa yang keenakan mendapat nama baik. Martha berseru, kamu masih semangat Tom? Tommy tersenyum, semangat dong, tapi capek. Semua ingin desa bersih, tapi tak ada yang mau kotor tangannya. Taufik yang mewakili RW Ujung Selatan menimpali. RW Ujung Barat dan Timur nggak ikut. Buat apa kita susah-susah? Tommy menjawab tegas. Kalau menunggu semua mau berubah, kita nggak akan mulai-mulai. Pak Sarjono menghela nafas. Mereka menolak bukan karena tak paham, tapi karena takut kehilangan pencitraan. Pak Sarjono bergumam sambil menatap salib kecil di dinding. Ini bagaikan ragi kemunafikan yang kecil, tapi bisa membuat satu kampung berbau busuk. Seperti renungan Injil pagi ini dari Lukas bab 12 ayat 1-7, tentang ragi kemunafikan. Pak Dul menuding ke arah pengurus RW Tengah Barat, ujarnya. Kalian terlalu sok suci, seolah cuma kalian yang peduli lingkungan. Martha menenangkan. Saya yakin gak ada yang cari nama Pak. Mereka semua menyadari manfaat dan pentingnya pilah sampah. Itu yang membuat mereka militan. Bu Lilis turut berbicara. Tapi warga saya tidak siap. Semua ini mendadak. Tommy ikut menenangkan. Siapapun bisa siap, asal ada kesadaran. Pak Sarjono memulai berbicara. Saya ingin para hadirin yang terhormat merenungkan kutipan sabda Tuhan. Pak Sarjono menarik nafas, lalu lanjutnya. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Semua yang hadir pun menjadi hening, lalu lanjutnya. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berdengung. Pak Sarjono berdiri dan menatap hadirin. Kita sibuk menuduh yang lain kotor, tapi lupa mencuci tangan sendiri. Bu Lilis berbisik pelan kepada Pak Dul. Saya menolak bukan karena warga saya tidak mau. Mereka sesungguhnya antusias, tapi karena saya takut kalau mereka berhasil. Pak Dul yang dari tadi terdiam, akhirnya ikut mengakui. Saya juga malu Bu. Saya takut dikira bodoh, padahal sesungguhnya saya tidak mau belajar memahami. Bu Lilis memandang Pak Dul. Rupanya kita yang selama ini jadi ragi kemunafikan itu. Pagi hari, Tommy dan Martha dikejutkan oleh pasukan bersih-bersih dari RW Ujung Timur yang dipimpin Pak Dul, dan RW Ujung Barat yang dipimpin Bu Lilis. Tommy pun menyambut mereka dengan gembira. Semangat pagi, Pak Dul, Bu Lilis, dan teman-teman warga semua. Pak Dul tertawa kecil. Kalau sampah aja bisa dipilah, masa hati nggak bisa diperbaiki? Martha tersenyum puas. Itu baru namanya semangat. Bu Lilis pun tidak mau kalah menyemangati. Ayo, serunya. Bersih dari dalam dan bersih tampak luar. Ragi kemunafikan bisa tumbuh dimanapun, baik di rumah, di hati, di desa. Tapi kasih yang tulus sanggup menetralkan semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kebenaran, seperti udara bersih, akhirnya akan terasa oleh semua.